Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Tianasari. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis regresi sederhana. Nah, analisis regresi sederhana adalah analisis yang dimana menggunakan metode statistika, di mana variabel X dan variabel Y, dengan menggunakan variabel X dan Y. Nah, variabel X ini adalah variabel bebas, sedangkan variabel Y adalah variabel terikat. Berikutnya persamaan umum regresi, di mana YI sama dengan beta 0 dikurang beta 1 dikali XI ditambah error I. YI adalah variabel terikat, beta 0 dan beta 1 adalah parameter, dan XI adalah variabel bebas. EI adalah istilah kesalahan acak. Berikutnya ada ANOVA, Analysis of Variance. Nah, ANOVA adalah sebuah metode analisis statistik yang termasuk ke dalam cabang statistik inferensi. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean rata-rata data lebih dari dua kelompok. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Nah, kenapa ANOVA ini disebut analysis of variance? Kenapa bukan analysis of mean, yang dimana rata-rata? Karena untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih itu dilakukan dengan membandingkan variance. Dengan membandingkan variance tersebut, bisa diketahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Lalu berikutnya uji ANOVA. Nah, untuk menguji ANOVA itu kita perlu analisis of variance-nya. Setelah itu kita menentukan hipotesisnya. Lalu dari hipotesis, setelah itu kita mendapatkan kesimpulan. Nah, berikutnya kita ada pendekatan ANOVA dalam analisis regresi. Partisi, sum square, total SST. Di mana estimasi YI dikurang Y kuadrat 2. Nah, ini tuh rumus SST. Lalu rumus SST-nya ada estimasi YI dikurangi pangkat I kuadrat 2 ditambah estimasi YI dikurang Y pangkat kuadrat 2 untuk SR-nya. Nah, sum square total atau SST dengan derajat bebas N1. Lalu untuk terpartisi menjadi sum square error dengan derajat bebas N-2 dan sum square regression dengan derajat bebas 1. Berikutnya ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA kolomnya terdiri dari sumber keragaman, lalu ada jumlah kuadrat, ada derajat bebas, lalu ada kuadrat tengah, lalu ada V hitung. Di dalam sumber keragaman ini terdapat regresi, error, serta total. Nah, untuk V hitungnya itu V hitung sama dengan MSR dibagi MSE. Untuk jumlah kuadrat
jumlah kuadrat, terus derajat bebas sama kuadrat tengah tadi sudah dijelaskan ya. Lalu langkah pengujian. Nah, langkah pengujian yang pertama itu kita harus menentukan kita harus menguji hipotesisnya, di mana H0 dibagi beta 1 sama dengan 0. Sebenarnya ada 2 ya. Di sini kita tambah. Di mana H0 dibagi beta dibagi beta. Ini kita copy aja. Kontrol copy. Dengan terus ini konten. Bentar ya, kita cari simbol yang tidak sama. Nah, ini dia. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya. Untuk pertama, menentukan uji hipotesisnya H0 dibagi B1 sama dengan 0 sama dengan 0 kan? Lalu H1 nah hipotesis H1-nya dibagi beta 1 itu tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua itu kita menentukan taraf uji alfa. Yang ketiga, statistik. Yang digunakan adalah uji F, yang dimana F hitung sama dengan MSR atau MSE. Lalu berikutnya, nah yang keempat kita menentukan daerah krisis dengan V tabel, di mana V-nya alfa itu alfa dibagi 1 buka kurung 1, N min 2 tutup kurung. Nah, yang kelima pengambilan keputusan, di mana total HO jika V hitung lebih dari V tabel. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan kesimpulan nih. Nah, jika tolak HO dengan taraf uji sebesar alfa, kita berhasil membuktikan adanya hubungan linear antara X dan Y. Jika gagal tolak H0 dengan taraf uji sebesar alfa, kita belum berhasil membuktikan adanya hubungan linear antara X dan Y. Nah, lalu persamaan regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Keterangannya itu Y adalah variabel dependen atau respon. Lalu A adalah intercept atau konstan. Lalu B adalah koefisien regresi atau slope. Lalu yang E adalah residul atau error. Nah, berikutnya kita akan masuk ke uji analisis regresi sederhana dengan ANOVA standar uji tabel ANOVA, terus ada standar, ada koefisien, dan lain-lain. Nah, pertama kita kan kita udah ada datanya, saya sudah siapkan datanya. Kita cari di data. Nah, buat teman-teman yang tidak ada data analisisnya, ini kalian bisa buka file, terus ke option, add-in, lalu klik analysis to pulp, lalu go.
Nah, di sini kalian langsung checklist analisis tuple, tinggal oke. Nah, nanti data analisisnya itu akan ada di data analisis. Nah, udah seperti ini, kita tinggal klik saja analisisnya, terus kita ada regression, kita klik oke. Nah, di sini kita tentukan, dia minta untuk nilai Y. Kalian tinggal blok, lalu enter. Lalu untuk di sini kalian tinggal blok Y-nya, enter. Nah, karena kita menyertakan labelnya, itu kita harus klik label. Nah, jika kalian confidence levelnya itu ingin diubah, kalian tinggal klik. Nah, kalian bisa ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi saya menggunakan 95% saja ya. Lalu untuk jika kalian ingin tabel yang akan jadi itu ada di satu form dengan data, kalian bisa input output ranger. Nah, jika kalian ingin datanya itu di worksheet yang baru, kalian bisa klik new worksheet. Karena saya akan menggunakan worksheet saja ya. Terus klik OK, oke. Sudah klik OK, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat regression statistiknya pada tabel ini, di mana kita bisa lihat nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,697. Nah, ini termasuk dalam kategori kuat ya. Oh, saya lupa masukin. Nah, ini ya, bentar. Kita copy saja. Kita taruh di sini. Oke. Nah, ini kategori korelasi yang sudah ditentukan ya. Ini, nah. Oke. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. Nah, karena ini kurang dari ini lebih dari 0,5. Jadi 0,599 yang sedang. Nah, ini kan kita bisa lihat datanya. Karena 0,697 ini masuk dalam kategori kuat ya. Lalu adjusting L-square, di mana nilai koefisien determinasi 0,446 atau kita persenkan saja menjadi 44,6%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 44,6%. Nah, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain ya. Di sini juga ada standar errornya. Nah, lalu ini ada nilai signifikan. Nah, untuk nilai signifikan itu, tunggu, saya lupa masukinnya. Oke. Nah, untuk nilai signifikannya tuh jika kurang dari alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel X dengan Y. Nah, untuk koefisiennya ini, Y-nya itu berarti dapatnya itu Y sama dengan koefisiennya
Nah, untuk nilai Y-nya ini di convention itu kalian bisa masukin saja 10,969, lalu ditambah di mana nilai X convention-nya itu 0,618. Nah, selesai. Ini saja pembuatannya. Sangat mudah kan jika kita menggunakan aplikasi Excel. Ini akan mudah jika kalian tahu tentang rumus-rumus yang akan digunakan. Berikutnya. Nah, berikutnya ini saya akan menjelaskan contoh standar error. Ini saya sudah membuatkan datanya. Nah, untuk mendapatkan simpang baku untuk kelompok 1 itu kalian tulis sama dengan STDEF. Buka kurung, kalian blok ini di blok dari angka 1 sampai 15, lalu tutup kurung, maka hasilnya akan menjadi 9,147. Nah, untuk yang keduanya juga sama, kalian masukin nih rumusnya. Langkah pertama kan menghitung simpang baku nih. Nah, kelompok 2 juga kalian sama, untuk STDEF buka kurung, terus kalian Y-nya ini kalian ambil seperti yang Y diambil di sini, lalu enter, dapatlah 8,11. Nah, banyaknya data yang digunakan, ini kalian bisa lihat nomornya, ini kan ada sampai 15. Tetapi jika kalian ingin menggunakan rumus, ini adalah rumusnya. Kalian bisa pakai rumus ya. Nih, rumusnya. Sama dengan count, terus kalian blok nomornya, dan kalian enter, dapat deh banyaknya data. Lalu untuk standar error-nya sendiri, itu rumusnya. Nah, ini. Yang ini data ini kan sama dengan data simpang baku kelompok pertama, terus dikasih garis strip atau bagi, tulis SQRT, buka kurung, masukkan banyaknya data, dapatlah hasilnya 2,36. Lalu untuk yang kelompok kedua itu sama, kalian tulis sama dengan, terus kalian klik yang di atasnya 8.1105.45.751, lalu kalian strip lagi, bagi lagi, tulis SQRT, buka kurung, lalu kalian klik banyaknya data. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Jika kita lihat rata-ratanya dari data-data ini, kita bisa lihat kalau rata-rata standar errornya kelompok 2 lebih kecil ya daripada kelompok 1-nya. Nah, oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita akan menguji langkah-langkah durbin Watson. Nah, untuk durbin Watson-nya ini, untuk selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan uji durbin Watson. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, itu ada 3 data, yaitu X1, X2, dan Y. Nah, untuk pengujian yang pertama itu, kita kan regression variabel beban terhadap variabel tergantung Y. Untuk mendapatkan persamaan regresi. Nah, caranya itu untuk mendapat Y-pred dan ED, kita ke analisis data, kita klik lagi regressionnya. Nah, di sini ini menggunakan Y. Nah, kita blok Y-nya, terus enter, lalu Y, X-nya itu kita 2, X pertama dan X kedua itu digabung saja, lalu enter. Nah, labelnya seperti yang saya jelaskan di analisis regresi yang pertama itu, pengujian Excel kan. Nah, ini sama caranya, hanya saja di uji durbin Watson ini kita menggunakan 2 X ya. Nah, sama kita klik ini label new. Nah, bedanya itu kita di sini ada residual. Jadi kita klik residualnya, lalu oke kan. Nah, ini akan jadi seperti ini. Nah, ini sama saja seperti data yang pertama. Hanya saja di data ini kita juga mencari residual inputnya. Nah, karena Y-nya sudah, nah ini tinggal kita copy saja ya. Tinggal di copy. Lalu data ini udah di copy. Data ini kita akan masukkan ke tunggu. Ini salah ya. Tunggu. Oh, ini. Nah, kita copy datanya. Nah, kita masuk ke sini. Ini ada nilainya, kita tinggal pastekan saja. Nah, sudah dapat. Nah, sudah dapat kan hasilnya? Lalu untuk mencari berikutnya ini ada E pangkat 2. Nah, untuk cara mendapatkan hasilnya itu kalian tinggal sama dengan ini diklik pangkat 2. Kuadrat 2 atau pangkat kuadrat 2. Nah, tinggal kalian enter. Nah, dapat hasilnya. Tinggal kalian tarik. Ini sudah ada rumusnya ya. Kita ngikutin rumusnya aja. Lalu yang ini eti kurang min 1. Selanjutnya kita mencari sebentar. Terekam enggak sih? Oh, kayaknya enggak ya. Bandcamp-nya mana? Wah, tak keluar nih. Bukan.
Terekam. Oh maaf ya. Oke. Ternyata masih rekam. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi ET di min 1. Ini adalah nilai ET. Jadi, kita tinggal copy paste saja. Sebelum saya membahas tentang ET-1, ini saya akan menjumlahkan E kuadrat 2-nya. Ini kita tinggal klik saja sama dengan zoom, kita buka kurung. Ini tutup kurung, enter. Nah, lalu jumlah ini kita jumlah ini tuh ketemulah nih pengaruh Dubin-Arsennya. Jadi itu total E kuadrat 2 ini hasil dari seluruhnya itu adalah pengaruh Dubin-Watson. Nih ya, kita taruh sini saja. Kita copy, kita taruh di sini. Kayak gini. Tunggu. Oh, salah. Jadi ini aja. Sama dengan klik enter. Oke. Nah, sudah dapat ini. Lalu, nah ini kenapa ini di bawah? ET1-nya ditulis lagi, ET-1-nya di bawah karena lekan yang satunya itu, nilai residualnya itu, atau satu periode sebelumnya itu, pengamatan ke satu menjadi pengamatan kedua. Jadi, pengamatan ET yang pertama itu menjadi pengamatan kedua, makanya hasilnya seperti ini. Jika kalian nggak ingin copy paste atau kalian ingin kerjakan satu-satu, ini kalian bisa dengan sama dengan klik ini terus di enter. Nah, dapat ini. Tapi karena saya tidak ingin ribet, jadi saya copy saja ya. Lalu berikutnya menghitung ET dikurang ET-1. Nah, ini ET-nya, tunggu sebentar. Nah, berikutnya ini ET kurang ET-1. Nah, jadi kita ngambil yang di bawahnya saja, sama dengan ET seperti rumusnya ini dikurang ET-1. Tinggal di enter. Dapatlah hasilnya 1,42471. Lalu ini tinggal tarik saja biar tidak lama. Oke. Lalu kok hilang lagi ya? Tunggu sebentar ya. Saya ingin mengecek apa ini masih direkam ya. Ini ada rekam. Nggak muncul. Tunggu sebentar ya.
Oh, masih ngerekam. Oke, masih rekam ternyata. Udah, kita lanjut. Kok ini nggak muncul? Oke. Kok tidak ada muncul ya? Tunggu sebentar ya. Saya harus mengecek. Takutnya tidak terekam. Oke. Oh, nah untuk yang terakhir itu kita sama dengan rumusnya itu sama dengan. Nah, untuk yang terakhir ini udah sama dengan, di sini kita bisa lihat rumusnya ETI min 1 pangkat 2 ya. Nah, di sini kan kita udah dapat nih nilai ETI min 1. Nah, ini kalian tinggal masukkan nilainya, masukkan kuadratnya, pangkatnya, tulis 2, kita enter. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik lagi. Nah, ini ditarik. Nah, lalu ini kita jumlahkan. Kurung. Nah, sudah dapat nominalnya. Nih, saya kasih warna biar kalian tahu yang mana yang dijumlah. Sudah. Nah, angka ini dimasukkan. Jadi nah, udah dapat hasilnya. Ini kita sama dengan, tinggal enter. Nah, untuk mendapat total hasil Durbin Watson-nya itu bisa sama dengan ETI min 1 kuadrat 2. Maaf ya, bukan pangkat ternyata, tetapi kuadrat 2. Saya baru sadar jika saya omongnya salah. Oke, ini tinggal kalian enter, terus dikurang, terus ini. Nah, dapatlah hasilnya ini. Nah, cukup mudah kan untuk pengerjaannya, karena udah ada di sini. Kalian hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang udah dimasukkan. Nah, ini kan seperti yang kalian langkah pertama kan kita harus nentuin nih regression variabel beban X terhadap variabel tergantung Y. Nah, untuk mendapatkan persamaan regresi, udah gitu kita juga menghitung nilai prediksinya, lalu hitung nilai residualnya, terus kita menghitung kuadrat nilai residualnya, terus yang habis itu kita lekkan satu nilai residualnya, lalu yang keenam kita kurangkanlah nilai dengan lek 1 nilai residualnya, dapatlah ini. Nah, sudah selesai. Dah, sekian penjelasan saya tentang tentang analisis regresi. Terima kasih. Selamat malam.